Saat konferensi pers di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Kamis 9 Oktober 2025, disebutkan proses penyelidikan runtuhnya bangunan musala pondok pesantren, Ponpes, Al-Honizi Sidoarjo telah naik ke penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan tersangka terkait kasus ini. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, status penyidikan dilakukan setelah tim gabungan dari Ditreskrimum, Polresta Sidoarjo, hingga Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan serangkaian penyelidikan dengan memanggil para saksi. Jadi rekan-rekan sekalian, terkait dengan hasil kelanjutan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin untuk penanganan proses hukum dari robohnya pondok pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, kami dari Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, oleh karena itu maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi, tentunya kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Begitu, teman-teman. Dan sampai hari ini masih 17 saksi atau diperiksa dalam proses penyidikan nanti itu berapa orang? Dari 17 saksi awal yang harus diperiksa untuk proses penyidikan lanjutan ada berapa orang? Apakah sudah ada semacam penambahan juga atau lebih sedikit dari 17 kemarin? Baik, pertanyaannya sudah saya tangkap. Ya, jadi terkait dengan proses pemeriksaan saksi, tentunya nanti ada yang perlu kami dalami. Jadi prosesnya tentu bisa berulang. Kita akan melakukan pemanggilan karena di awal memang proses penyelidikan yang sudah kita lakukan sejak awal kejadian, yaitu setelah tanggal 29 September, maka dibentuklah tim gabungan yang langsung bekerja melakukan proses upaya penyidikan di awal. Kemudian kami juga memanggil 17 saksi yang meminta keterangan dalam hal ini. Nah, tentu dari 17 ini mana yang perlu didalami nanti akan dilakukan pemanggilan awal. Melihat dari kebutuhan dari teman-teman penyidik nantinya. Ya, cukup jelas ya. 17 latar belakangnya dari mana saja latar belakangnya? 17 ini dari mana saja? Iya, 17 saksi itu. 17 saksi dari pihak mana saja? Untuk latar belakangnya bisa berbagai latar belakang yang tentunya harus ada kaitan, ada relevan ya dengan peristiwa tersebut. Kalau dia mungkin hanya mengetahui saja atau mungkin datangnya terlambat, tidak mengetahui persis terkait dengan kejadian pada saat itu, mungkin tidak kita dalami. Nah, ini tergantung dari proses teman-teman penyidik dalam mendalami proses penyidikan selanjutnya. Proses pemanggilan saksi kembali berulang. Sebab, status penyelidikan telah menjadi penyidikan. Mereka yang dinilai memenuhi unsur pidana, akan dimintai keterangan kembali serta meminta keterangan dari ahli. Hanya saja hingga saat ini penyidik belum menyebut kemungkinan status tersangka dari para saksi yang dimintai keterangan. Pada penyelidikan awal setelah peristiwa 29 September lalu, polisi telah meminta keterangan 17 saksi. Dari 17 ini perlu didalami lagi dan akan dilakukan pemanggilan tergantung kebutuhan dari penyidikan.